Presentasikan mengenai Sunni dan demokrasi sebuah analisis. Di bab saya perwakilan dari kelompok 3A. Di bab 1 ini kita akan membahas mengenai ideologi apa saja yang kita gunakan untuk membahas jalannya demokrasi ke dalam negara-negara Timur Tengah. Kita menggunakan dua perspektif, yaitu liberalisme dan komunisme. Di sini kita membahas mengenai bagaimana liberalisme muncul sebagai ideologi yang menang pasca runtuhnya Uni Soviet setelah Perang Dunia, lalu penyebaran demokrasi oleh negara-negara hegemon. Di bab 2 ini kita membahas tentang sejarah demokrasi, bagaimana demokrasi bisa masuk ke negara-negara Timur Tengah. Di situ kita menggunakan teori perdamaian demokrasi atau democratic peace theory, dan di situ juga dan di bab ini juga kita menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi yang masuk atau yang menyebar di dunia ke dalam negara-negara di Timur Tengah. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan. Ini kami akan masuk ke dalam bab pembahasan, di mana di dalamnya kami akan membahas mengenai apa Sunni itu sendiri. Dalam bab ini Sunni itu dibagi menjadi dua, yaitu Sunni moderat dan Sunni radikal. Sunni moderat itu adalah Sunni yang menganut nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Sementara Sunni radikal itu adalah Sunni yang menganut nilai-nilai yang kembali kepada nilai-nilai dasar itu dari Islam Sunni itu sendiri. Kemudian lanjut ke dalam bab 4 adalah di mana kita melihat kecocokan antara Sunni dan demokrasi dan ketidakcocokan Sunni dengan demokrasi. Jadi di dalam bab 5 sendiri kita menjelaskan mengenai analisis kami mengenai arus demokratisasi di 3 negara di Timur Tengah. Kami mengambil Turki, Lebanon, dan Tunisia. Dan setelah itu kami membandingkan masing-masing dari arus demokratisasi di masing-masing negara. Kemudian dilanjutkan ke bab 6, di situ ada simpulan yang kami buat. Nah, di simpulan itu kami mereview beberapa bab sebelumnya, dan poin-poin yang penting yang memang harus kami angkat, itu salah satunya adalah perbedaan dasar yang menjadi pertentangan antara demokrasi dan Islam Sunni. Jadi di sini kita menjelaskan mengenai konsep-konsep apa yang mendasari pertentangan antara demokrasi dan Islam Sunni. Kemudian ada juga konsep-konsep konsep fokus yang menjadi pandangan Islam atas demokrasi yang memiliki nilai kontradiktif. Kemudian, namun di luar itu terdapat konsep utama yang dapat mendukung pertumbuhan demokrasi di dunia Islam. Itu juga kami sebutkan di situ. Kemudian kami sampai pada kesimpulan bahwa terciptanya transisi demokrasi di negara Timur Tengah, selanjutnya proses demokrasi itu tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kemudian terjadilah kemunduran karena tidak adanya konsistensi dalam sistem demokrasi yang diterapkan.